Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Kembali lagi di podcast Suara Pemuda episode yang kelima. Presented by tim Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakri. Membahas politik yang dibumikan. Nah, tema podcast kita hari ini adalah The 5.0 Tech Revolution, Understanding the Influence of Technology on Our Life. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana peran dan pengaruh teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah tentu aja hari ini aku nggak sendirian, aku kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa. Dia adalah seorang mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi Universitas Bakri 2021 dan seorang partisipan dalam Global Youth Invention and Innovation Fair 2023. Siapa lagi kalau bukan Kak Bambang. Hello Kak Halo Bambang, Cia, apa apa kabar? kabar? Alhamdulillah sih kabarnya Baik baik-baik ya. aja. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang teknologi nih. Kita akan tanya langsung ke pakar teknologi, Pakar. asik. Langsung aja Iya, kali ya kita ke pertanyaan pertama ya. iya boleh boleh. Oke, menurut Kak Bambang, hal apa sih yang paling menarik dari teknologi? Oke, kita bahas teknologi ya. Yang paling menarik bilangnya apa nih? Aku apa gua apa? Terserah, terserah, Serah ya. santai, santai. Hal yang paling menarik bagi gua sih di teknologi itu ada yang pertama kita bisa bangun sistem ya dengan Oke. bantuan teknologi. Lalu ada juga otomasi. Jadi kita bisa melakukan sesuatu tanpa kita yang melakukan, ya Mm-mm. kan? Itu yang kedua, lalu yang ketiga itu ada AI. Nah, itu Oh, menarik banget sih bagi sekarang-sekarang gitu. Apalagi kan belum lama ini juga banyak bermunculan AI yang ngebantu kita gitu tuh. oke. Itu Ada sih. lagi? Hmm, paling kita coba ngebahas sistem dulu kali ya. Boleh. Misal nih, misal ada proses bisnis ya. Nah, proses bisnisnya itu bisa kita bantu dengan sistem yang terintegrasi dengan teknologi. Seperti contoh, proses bisnisnya itu kayak pengantaran barang kan ya. Nah, itu kita bisa dibantu dengan teknologi itu di trackingnya. Tracking di mana sih kayak udah nyampe mana sih barang kita kayak gitu-gitu. Ya. Lalu selanjutnya yang gue bilang proses otomasi itu sebenarnya gue juga pernah ngelakuin beberapa project. Jadi ngambil suatu data gitu tanpa gue yang ngambil salah satu gitu. Hmm. Jadi tinggal nulis code-nya, bla 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 bla. Udah gitu ditaruh di server ya di komputer lain gitu yang nyala 24 jam. Oke. Udah yang karena dia nyala 24 jam berarti kalau kalau gua tutup laptop gua berarti itu dong bisa tetap jalan kan. Ya. Nah, gitu sih karena teknologi jadi kita itu nggak harus di depan komputer terus gitu kalau mau ngambil data atau apa gitu sih. So teknologi it's so helpful ya dalam kehidupan kita gitu ya, kayak Mm-mm. membantu banget. Iya ngebantu banget sih. Sangat. Oke. Nah, lanjut ke next question ya. Iya boleh. Kak Bambang kan partisipan dari acara Global Youth Invention and Innovation Fair 2023 nih. Boleh nggak sih share gimana rangkaian proses acaranya dan apa pengalaman yang kakak dapat dari acara itu? Oke oke. Kita mulai dari awal aja kali ya. Global Youth Invention and Innovation Fair itu adalah suatu tempat buat kita para mahasiswa atau ada juga yang SMA gitu. Oh ya ya. Dia ikut buat menciptakan suatu inovasi baru. Inovasi barunya itu bebas sih, ada beberapa kategorinya juga. Hmm. Kebetulan gue dan teman-teman gue itu ikut yang engineering and technology. Ya, jadi kita itu bisa bebas ngebuat suatu inovasi yang berhubungan dengan itu. Ya, hmm, setelah itu kita memutuskan untuk ikut kan. Nah, di lombanya itu kita itu disuruh untuk membuat extended abstract.
Itu Oh, tahu nggak standar abstrak? enggak, apa tuh? Boleh ceritain dong? Standar abstrak itu kayak abstrak yang menjelaskan lebih detail gitu. Jadi Heeh. kan kalau abstrak kan simple ya. Kayak misalnya cuman beberapa kalimat doang, beberapa paragraf doang ya. Abstrak kayak gambaran dari mm, produk kita keseluruhannya gitu, tapi Ya. dirangkaikan dengan sedikit. Namun extended abstract itu kita ngejelasin keseluruhannya tapi dalam yang lebih detail gitu. Kita Oh, ngejelasinnya maksimal 10 lembar. wow, 10 halaman sih banyak maksudnya. ya? 10 Heeh. ya, gitu. Udah gitu kita juga harus nyiapin PPT. Hmm, untuk dipresentasiin lah. Kebetulan GYIAF ini dibagi dua, yaitu yang offline dan yang online. Mhm. Ya, yang offline itu dia ada di IPB. Hmm, Oke. yang online itu ya online. Kita kebetulan ikut yang online. Nah, pas kita ikut lomba itu, kita ngelihat nggak cuman orang Indonesia aja nih yang ikut. Oh, banyak. Ya, ada beberapa dari negara juga, tapi kurang tahu sih Wow. negara mana Oh ya. karena nggak disebutin juga negaranya. Heeh. Mm. Dan mereka itu kayak udah nih, mereka berdiri berjejer ya. Nah, udah gitu alatnya ada sini. Mhm. Mereka jadi udah prepare banget Oh. dalam satu kamera gitu mereka tuh. Nah, sedangkan kita kan kameranya pisah-pisah karena kita buat sistem jadinya kan nggak fisik ya. Mhm. Jadinya ya gitu kadang kita, wah ini orang hebat banget gitu kan. Tapi kita ya nggak nyerah lah kita. Tetap ngikutin seluruh prosesnya dari awal sampai akhir itu dengan alhamdulillah sih dengan baik. Lalu juga Terus? jurinya itu dari luar. Wah, Mm, ngomong bahasa Inggris dong? iya, Wah. jurinya dari luar kita Hah? ngomong bahasa Inggris. Ya emang sih awal-awalnya kayak ngomong bahasa Inggris nih, aduh gimana ya, gitu kan ya, pasti. Tapi setelah ngomong beberapa kata gitu, jadinya ngalir aja gitu. Ngalir, Mm-mm. oke. Jadi eh, jangan takut karena bahasa Inggris Mhm. gitu. Sebenarnya kalau kita udah ngomong di awalnya gitu, nanti bakalan otomatis apa aja yang kita keluar. Jadi pengalaman yang Kakak dapat dari acara itu selain ngomong bahasa Inggris tuh apa, Kak? Ya, eh, kebetulan kita juga ikut acara itu juga tujuan tim kita ya. Mhm. Itu untuk belajar sebenarnya. Belajar, Mm. oke. Jadi ngembangin skill-skill kita karena kita ngelakuin sesuatu pasti pengen dong ada yang sesuatu yang kita dapetin gitu kan. Ya. Kebetulan kita ada empat terdiri dari 4 anggota ya. Saya dan 3 teman saya. Nah, kebetulan dua teman saya dia dalam penulisan berurusannya, dan 2 lagi saya dan teman saya ini dia dalam membuat aplikasinya, developing Oh. istilahnya. Nah, banyak sih kita juga ngerjain ini kayak little bit eksperimental gitu sih. Kayak kita nyoba-nyoba teknologi yang baru, Mhm. kayak ngegunain ini, ngegunain itu gitulah pokoknya. Dan teman saya yang bekerja sama dengan saya di developing aplikasinya itu juga dapat banyak ilmu baru, dan saya juga pribadi dapat banyak ilmu baru dari situ. Juga saya juga belajar penulisan gimana sih, penulisan yang bagus itu, bukan yang bagus sih, kayak penulisan yang benar itu, yang terstruktur itu kayak gimana, walaupun gak sempurna banget sih, tapi ya dapat pembelajaran lah. Mhm. Teman-teman saya juga cukup semangat gitu ikutnya, termasuk teman-teman yang rajin dan lain-lain. Kayak yang satu orang yang penulisan itu Manik, dia udah bergelut di dunia penulisan gitu. Dan satu orang lagi yang penulisan itu Raka namanya. Dia itu orangnya nggak nyerah banget kayak gitu. Dan teman saya yang
kerja sama saya buat aplikasinya, dia itu suka belajar hal-hal teknis yang baru gitu. Jadinya dengan sumber daya manusia yang bagus gitu, yang keren, bisa sih jadinya kita lancar-lancar aja. Walaupun ada tantangan dan sebagainya gitu sih. Dan juga saya pribadi jadi kebetulan kan saya juga yang istilahnya yang ketuanya di situ lah. Jadinya belajar kayak ngerancang pakai Gantt chart dan lain-lainnya, pakai tools lainnya gitu. Oke, berarti kakak dalam kompetisi itu membuat sebuah aplikasi gitu ya? Iya. Nah, boleh gak sih di-share sedikit tentang proses gimana cara buat aplikasi mungkin secara luas aja supaya para penonton kita boleh belajar mungkin. Iya. Gitu, boleh dong diceritain? Boleh. Yang pertama itu identifikasi masalah sih sebenarnya. Oke. Apa sih masalah yang ada di sekitar kita aja, jangan jauh-jauh. Sekitar kita. Ya kalau udah identifikasi masalah, baru ngebuat nih planningnya. Planningnya bisa pakai tools atau pakai kertas biasa, tapi kertas biasa sih kayak nggak ini banget ya. Tapi pakai teknologi gitulah. Jadi kalau kita kan pakai Gantt chart ya. Gantt chart itu kayak bukan tabel sih, kayak chart gitu, tapi yang ada waktunya. Jadi kita bisa gampang kalau misalnya nambahin waktu nih di proses ini, kita jadi yang proses selanjutnya bakalan kegeser gitu. Jadi gampang. Di proses pembuatan aplikasi ya. Jadi yang penting itu kita kalau misalnya aplikasinya itu belum jelas banget nih, kayak misalnya udah ada nih kebutuhan tapi requirement-nya atau apa aja yang ada di aplikasi ini kita belum jelas gitu kan, kadang gitu. Nah, ada 2 metode sebenarnya yang bisa kita pakai. Yang pertama itu metode tradisional atau kita bisa sebut waterfall ya. Jadi planning dulu, desain dulu, udah gitu ngoding, udah gitu testing. Nah, proses yang setelahnya ini nggak boleh dimulai ketika proses yang sebelumnya belum selesai. Itu yang tradisional ya. Namun kita ini kan karena requirement itu belum terlalu jelas ya, kita pakainya itu ada metode satu lagi namanya Agile. Pernah dengar gak? Enggak. Agile tuh jadi sama prosesnya kira-kira kayak gini, tapi dia itu enggak yang sebelumnya itu harus selesai dulu. Jadi dia selesaiin ini. Udah gitu yang belakang udah selesai, kita muter lagi ke atas. I see. Okay. Terus aja, namanya iteration gitu. Beberapa pengulangan dianya. Jadi kita itu ngegunain metode Agile itu untuk ngejalanin aplikasi ini gitu sih. Itu sharing tentang cara ininya ya, cara metodenya gitu. Okay. Kemudian yang perlu di sharing lagi itu kan kita udah dibilang ya tadi, kita itu eksperimental. Banyak sih yang namanya kayak bukan kesalahan ya, kayak masalah-masalah yang kita itu nggak tahu gimana cara ngatasinnya. Oh ya. Cara kayak kok ini nyambungin aplikasi ini ke datanya nggak bisa sih gitu kan. Kita harus nyari dulu, jadi lama kan. Jadi itu kan proses pembelajaran juga. Iya. Tapi bikin lama. Jadinya kalau mau ikut lomba lebih baik kita tuh udah matengin dulu ya. Matengin dulu ya, dengan udah mateng gitu, jadinya kita menghemat waktu untuk pembuatannya gitu pas lomba gitu sih. Oke. Next question. Nah, dalam beberapa tahun terakhir tuh kayaknya teknologi tuh sangat amat mempengaruhi kehidupan kita ya. Benar-benar, wah teknologi di mana-mana gitu kan. Nah, bagaimana menurut kakak nih teknologi itu dapat mengubah atau mengembangkan cara hidup kita? Oke.
Mungkin gue bagi jadi beberapa bidang ya. Boleh. Misalnya kayak ada transportasi, gitu kan? Ya. Kayak ada transportasi dan mungkin pendidikan dan lain-lain kan. Mungkin kita bahas dari transportasi dulu ya. Jadi kita itu dibantu dengan teknologi untuk mengakomodasi kita dalam sisi transportasi. Misalnya dengan kita bisa lihat jadwal bis gitu kan ya. Oh ya, benar banget. Bener. Jadi misalnya bis nih nggak ada nih dalam sejam ini. Mungkin nggak sih? Ya, Bisa mungkin. jadi aku Bisa setiap jadi. hari menggunakan aplikasi itu. Oh gitu. Ya misalnya nggak bisa dalam sejam ini nggak ada gitu ya. Kita kan jadi tahu lewat aplikasi, jadi nggak harus kita nunggu gitu Iya, sejam. nunggu di haltenya, terus gak datang-datang. Iya, nggak ada kerjaan. Ya gitu. Lalu dalam si pendidikan gitu ya. Mungkin karena COVID kita jadi ada suatu percepatan dalam teknologi ya. Iya, betul banget. Jadinya orang-orang yang tadinya gaptek gitu kayak kurang update sama teknologi, jadi lebih bisa catch up, ya kan? Sementara itu banyak juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang ngembangin teknologi mereka. Ya contohnya kayak Zoom, kayak gitu-gitu, ya kan? Ya. Dengan ngegunain Zoom dan lain-lain kita jadi bisa belajar tanpa harus kita bertatap muka kan. Itu hikmahnya. Dan utamanya juga namanya pembelajaran kan kita mentransfer ilmu dari kita ke dia. Udah gitu aja kan. Iya. Medianya kan bisa lewat apapun gitu. Apa aja. Dengan menggunakan teknologi itu tuh tersampaikan gitu. Ya. Cuman emang sih kalau Zoom itu kurang efektif juga ya. Kita banyak yang tidur dan lain-lain. Itu lebih ke diri sendiri sih. Kan. Lalu itu juga dengan adanya teknologi juga dalam bidang komunikasi kan. Ya. Kita bisa kumpul-kumpul walaupun kita nggak ketemu secara langsung lewat Zoom gitu kan, atau lewat video call atau lewat chat gitu-gitu. Dan itu sih dengan ada teknologi sih memudahkan kita dalam ngerjain produktivitas juga. Ya, betul. Jujur aja banyak banget tools di internet gitu yang ngebantu kita kayak untuk manage sesuatu gitu kan, untuk nyimpen file atau untuk lain-lainnya. Itu gimana kita gimana kita menggunakannya dengan efektif gitu dan nggak terlalu over ngegunainnya. Jadi gunain secukupnya lah teknologinya, ya kan. Iya gitu sih. Gitu, oke. Jadi teknologi tuh benar-benar mengubah dan membantu banget ya hidup kita. Dengan ada podcast ini juga kita dibantu oleh teknologi gitu kan. Jadi Betul. Ya ini teknologi. iya, ini semua teknologi yang kita pakai. Nah, tapi selain dari segi fungsi teknologi, selain dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya kan, Kak? Nah, Ada. boleh nggak sih di-share tentang seberapa besar potensi teknologi dalam mempengaruhi kehidupan kita, baik dari sisi positif dan negatifnya? Oke. Mungkin gue bakal lebih bahas tentang negatif ya, karena positif tadi udah. Mungkin negatif yang kelihatan gitu ya. Masalah di privasi. Iya nggak sih? Privasi sama ketergantungan. Edik. Privasi, untuk masalah privasi kan teknologi bisa dibuat untuk nyimpen data ya. Iya. Data-data kita yang sengaja ataupun tidak sengaja diambil bisa disalahgunakan dong sama mereka, ya enggak? Iya. Atau bisa juga kita misalnya nggak mau ngasih data nih, tapi tetap aja kita harus ngasih data karena untuk tujuan tertentu gitu, misalnya untuk ngegunain aplikasi ini, untuk ngegunain aplikasi itu gitu. Nah itu juga harus
perhatiin sih. Mungkin dalam segi politis juga kita tuh harus ngebuat kebijakan tentang penyimpanan datanya di setiap perusahaan itu harus gimana sih ketentuannya. Soalnya ada beberapa kasus juga yang datanya itu dijual. Ya, kan perusahaan nih udah nyimpen data, wah bisa dapat uang tambahan dong kalau dijual ke organisasi lain gitu kan. Nah itu juga harus diperhatiin sih sebenarnya, masalah privasi gimana gitu. Dan juga ketergantungan kita jadi nih kalau misalnya ngobrol, kalau misalnya ngumpul gitu ya kita jadi lihat HP terus. HP terus. Lihat HP terus. Sering gak sih gitu? Iya sering banget, kayak ngapain ngumpul kalau lihat HP gitu kan, di rumah aja masing-masing. Iya. Nah, itu sih sebenarnya yang gue sendiri kurang suka gitu kalau misalnya teman-teman gue kita ngumpul terus main HP. Kayak apa sih? Gitu Sedih. kan. Iya sedih. Padahal kumpulnya juga jarang-jarang. Iya jarang-jarang. Itu sih. Dan juga kelihatan sih kan gue tiap ke kampus itu naik kereta ya. Iya. Tipe orang yang naik kereta itu ada dua sebenarnya. Apa tuh? Yang tidur sampai ngeliat HP. Iya. Betul. Kalau nggak dia tidur, dia lihat HP gitu kan. Jadi sangat mempengaruhi hidup banget ya. Apalagi ya dengan adanya teknologi yang semakin berkembang. Jadi kalau dari sisi positifnya tadi ada banyak, salah satunya di segi transportasi kita bisa lihat jadwal bus, jadwal kereta juga ada, karena aku juga kesini naik kereta, naik bus. Iya, jadi ketahuan nih sebelum kita ke stasiun atau ke halte bisa lihat dulu jadwalnya, keretanya datang kapan, busnya datang kapan. Terus kalau negatifnya dari teknologi mungkin itu membuat kita edik ya, kecanduan sama satu lagi itu yang tadi privacy ya. privacy. Iya, oke. Next question. Iya. Jadi akhir-akhir ini tuh teknologi tuh digunain sebagai fasilitas pengumpulan data, misalnya ke internet, media sosial, lewat chat juga itu digunain sebagai pengumpulan data kita nih. Nah, menurut Kak Bambang gimana mengenai hal ini, mengenai teknologi yang kita gunain sebagai fasilitas untuk pengumpulan data? Terus gimana sih teknologi itu mempengaruhi proses pengumpulan data kita? Oke. Oke, dimulai dari kenapa sih teknologi banyak dipakai gitu untuk pengumpulan data gitu ya, dan pengolahan. Oke, ya mungkin alasan yang gue bisa beri dan gue bisa sampaikan itu ada 3 MD. Waduh. Mudah disimpan, mudah diolah, dan mudah dibagikan gitu. Betul. Ya kan? Oke, mudah disimpan. Kita bisa nyimpen di Google Drive kan? Iya. Ya gampang kan. Kita juga dapat storage gratis gitu karena kita ngebuat akun. Kita juga bisa nyimpen di Excel. Excel kan ada di Google itu kan buat Google Docs ya. Iya. Kita juga bisa nyimpen di Google Docs gitu. Dari yang misalnya kita ngumpulin data di Google Form, bisa kita simpen di Google Docs kan? Google Sheet. Ya. Google Sheet kan? Tahu. Udah gitu setelah di Google Sheet kita bisa ngolah tadi. Ya itu masuk yang kedua sih, mudah diolah. Ya. Kita gampang ngolah. Jadi nggak harus misalnya pakai kertas gitu ya, kita ngolah ngitung satu-satu atau enggak minimal pakai kalkulator. Nggak harus gitu. Jadi kita sekarang hitung kan pakai Excel atau Google Sheet dan lain-lain gitu kan. Jadi mudah untuk diolah. Mudah diolah itu juga kita bisa bikin visualisasi, ya kan? Berapa sih persentase orang yang minum kopi misalnya gitu ya? Bisa kita olah pakai Google Sheet kayak gitu. Lalu mudah dibagikan itu ya, karena kalau misalnya data yang kita di kertas biasa ya, kita kalau ngebagiin harus ketemu dulu kan. Iya, betul. Kalau misalnya kita udah digitalisasi istilahnya, kita
tinggal ngebagiin, tinggal nge-share aja filenya, ya kan. Misalnya juga banyak nih pembelajaran, kan pembelajaran disimpan ya di database istilahnya. Database itu tempat buat nyimpen datanya. Jadi tinggal di-share aja ke mereka yang pengen tahu itu misalnya tentang topik ini, topik itu gitu. Gitu sih. Jadi tadi 3MD. 3MD. MD ya. Boleh diulang lagi dong 3MD-nya. Mudah disimpan, mudah disimpan. diolah dan mudah dibagikan. Oke. Ingat ya guys. Boleh kita pakai itu. Oke. Nextnya dari yang udah kita bahas tadi bagaimana berbagai fungsi teknologi. Nah, boleh dong share pendapat kakak gimana kita bisa aplikasiin fungsi-fungsi teknologi itu dalam proses pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat luas. Oke. Sebenarnya teknologi itu pada esensinya untuk menambah nilai pada suatu proses kan ya. Kayak bisa mempercepat proses, utamanya itu sih mempercepat proses dan mungkin lebih dapat dipercaya karena kalau misalnya disimpan dalam hal yang manual bisa aja kan diubah atau sebenarnya digital bisa diubah sih tapi tersimpannya kan secara sentral ya. Jadi nggak terpisah-pisah gitu. Jadi lebih kalau misalnya security-nya itu aman ya lebih aman ya. Lalu untuk tadi apa? Untuk pemerintahan ya? Iya, pemerintahan. Untuk pemerintahan itu bisa untuk analisis sih. Bisa untuk analisis. Ya, betul. Bisa untuk analisis misalnya kebetulan gue waktu itu pernah ngelakuin juga penelitian ya tentang sama dosen gue di mana gue itu cuman untuk ngumpulin datanya doang sih, ngumpulin data dari Twitter ya. Ngumpulin data udah gitu apa sih tujuannya dibuat penelitian itu. Nah, dosen gue waktu itu mau kayak kita itu neliti tentang orang-orang di ruang terbuka hijau tuh pengennya apa sih gitu kan. Kalau ruang terbuka hijau tau nggak? Taman-taman taman-taman yang ada di Jakarta ya. Kita teliti gitu, kita ambil data Twitter yang nge-tweet di situ berdasarkan titik-titik yang kita tentuin. Kita jadi nitik-nitikin dulu taman-tamannya ya. Taman-tamannya kita ambil tuh titiknya, latitude sama longitude-nya ya kan. Udah kekumpul tuh datanya. Banyak kan taman di Jakarta. Nah, udah gitu kita ngambil di Twitter, pakai Twitter API itu buat nyambungin gimana sih coding sama si Twitternya bisa bisa berhubungan dan kita bisa ngambil data lewat Twitternya gitu. Nah, udah diambil itu inputannya itu kita data latitude longitude-nya ya. Nah, udah gitu bisa muncul tuh siapa aja sih yang nge-tweet di titik itu dalam radius sekian. Nah, bisa kelihatan kan siapa aja. Dan fungsinya apa sih? Jadi pemerintah kan bisa ini ya, kayak pengen ngebangun fasilitas di ruang terbuka hijau. Nah, permasalahannya itu fasilitas apa? Kan nggak mungkin kita orang-orang ini suka apa namanya? Suka main sepedahan, tapi dibangun fasilitas lari. Kan nggak mungkin ya. Makanya kita itu lagi proses sebenarnya. Lagi proses, kita itu ngumpulin data-data Twitter dalam radius sekian di ruang terbuka hijau, kita ambil datanya. Udah gitu kita proses. Diprosesnya gimana? Prosesnya itu menggunakan sentiment analysis. Jadi di dalam sentiment analysis itu kita bisa tahu
yang mana yang bernada positif dan yang mana yang bernada negatif. Wow, canggih ya. Ya, ya jadi kata-katanya dipisah-pisahin dulu lah gimana lah itu sebenarnya urusan dosen gue yang ngolah sentimen analisisnya gitu. Ya, udah gitu kita ambil nih yang positifnya dong. Ya. Hmm. Atau kita bisa olah juga yang negatifnya jadi terpisah gitu. Heeh. Hmm. Nah, yang positifnya itu misalnya, wah ini bagus nih kalau misalnya dikasih gini gitu. Itu kan nggak mungkin kan kita ngolah yang negatifnya gitu kayak tamannya jelek banget gitu. Dia nggak mungkin disatuin sama yang positif jadinya. Nah, dari yang positifnya itu kita ambil kita olah gitu, kita filter apa sih yang kata-kata yang sering terbanyak muncul. Oh. Hmm. Ya. Ya. Lalu udah gitu divisualisasikan sehingga ada banyak munculnya gitu. Dan mungkin yang negatif itu untuk memperbaiki kali ya. Ya. Kayak ini tamannya gersang. Ini jelek banget nih, ada fasilitas ini lebih baik fasilitas ini gitu kan. Jadi sebenarnya itu data itu tuh harus dipisahin dulu dan lain-lain. Dan juga sebelum ada proses itu ya, sebelum ada proses kita misahin dan ngolah dan macam-macam itu yang ada proses yang paling susah, bukan paling susah, yang lebih susah dari pengolahan itu namanya proses filtering dan cleaning data. Jadi data-data itu bisa aja duplikat, kan? Bisa aja duplikat atau si orang ini nge-tweet beberapa kali nih. Ya. Kita itu nggak boleh ada kayak gitu. Oh. Ya, nggak boleh ada kayak gitu. Juga ada juga misalnya yang out of topic. Saya lagi ngebahas taman nih, tiba-tiba dia ngebahas enaknya makan mie gitu kan. Iya lagi. Sering lagi. Iya. Walaupun tempatnya di taman bisa aja kan gitu. Ya kita harus misahin juga yang kayak gitu. Jadi kita misahinnya secara otomatis sih jadinya. Misalnya ada kata ini dibuang, ada kata ini dibuang. Ya gitu. Juga kan kalau misalnya di analisis kan ada pasti banyak kata dan atau enggak kata aku. Itu juga harus dihilangin. Oh gitu. Kenapa tuh? Jadi kan kalau gitu banyak pasti yang aku atau dannya. Jadi kalau misalnya gitu yang banyak yang muncul kata sambungnya atau kata pronounnya gitu istilahnya. Bukan objek yang harus ditingkatkan. Jadi kita lebih ke objek gitu sih. Ya. Ambilnya. Jadi gitu. Harus dihilangin walaupun datanya. Jadi teknologi membantu pemerintahan untuk menganalisis ya mungkin keinginan masyarakat sekitar. Iya gitu. Oke. Nah, beberapa saat belakangan ini tuh kata-kata AI itu lagi viral banget kan. AI itu apa sih? AI itu Artificial Intelligence. Itu lagi viral banget di mana-mana, di mana AI bisa merubah suara orang, AI bisa membantu kita mendapatkan jawaban, semuanya kita serahkan ke AI gitu kan. Nah, gimana sih pandangan kakak untuk kita semua yang hadir di sini supaya kita bisa mengatasi atau cara yang tepat untuk kita menyikapi keberadaan AI ini dan gak menyalahgunakan nih, dan gimana sih harusnya kita pakai AI ini? Oke. Mungkin akhir-akhir ini ya yang AI jadi hype itu karena ChatGPT kan ya. Iya. Mungkin itu karena awal-awalnya itu dan tiba-tiba jadi merembet kemana-mana kan. Nah, kebetulan gue juga sering ya pakai ChatGPT untuk ngatasin masalah-masalah kayak misalnya gue lagi coding gitu terus error nih gimana nih caranya gitu. Tinggal masukin aja code-nya ke ChatGPT, udah gitu dia bisa ngebenerin sendiri kan. Wow. Ya bisa gitu, udah gitu hal yang ngebantu juga untuk meringkas sesuatu dari artikel sih. Ya. Ya kan. Kita juga udah pernah pakai kan? Udah pernah pakai belum kayak ngeringkas sesuatu dari? Aku belum sih. Aku menggunakan otak saya. Oh gitu. Begitu ya. Nah, kita bisa ngeringkas jadi
Intinya pada dasarnya kan suatu ilmu itu dari sesuatu yang ditulis bisa tersampaikan ke otak kita kan. Itu namanya belajar kan. Jadi dengan adanya AI ini kita bisa mempercepat proses itu. Iya. Jadi kita nggak perlu baca dari awal sampai akhir banyak ini untuk dapat intinya, Iya. ya kan? Cukup masukin teksnya itu ke ChatGPT, dia keluar nih, buatlah ringkasan dan macam-macam gitu. Buatlah ringkasan dari ini, dan dia bakal keluar ngasih kita ringkasannya dengan struktur yang bagus, Iya. Benar. ya kan? Udah gitu kita bisa tahu oh ini tuh ngebahas ini gitu kan. Nah, ada suatu konsep di dalam teknologi itu ya namanya GIGO istilahnya. GIGO itu singkatan dari garbage in, garbage out. Oke. Nah, itu tuh apa sih? Garbage yang dibahas di sini itu ya maksudnya suatu input yang buruk dapat membuat suatu output yang buruk juga. Oke. Seperti contoh kita buka ChatGPT terus kita tulis buatlah cerita. Itu bisa. Tapi cerita tentang apa? Ya. Itu harus dispesifikasiin lagi. Yang maksudnya yang garbage ini nih yang inputan yang jelek ini, kita nggak terlalu spesifik mengenai memerintahkan AI-nya. Kita bisa dapat jawaban maksimal dari si AI-nya ini jika kita spesifik. Ya. Kalau misalnya kita nggak spesifik, dia bakal ngeluarin jawaban yang general yang nggak terlalu dalam gitu. Gitu sih. Dan ChatGPT ini kalau misalnya teman-teman misalnya belum pada tahu, dia itu ngeidentifikasi sesuatu itu berdasarkan pola. Ya. Jadi kalau misalnya kita tanya fakta, dia belum tentu benar. Oh, ya. Misalnya ini tuh terjadi di tahun berapa? Terus itu kan fakta ya. Terus CEO di sini tuh siapa? Terus ini tuh siapa? Nah, kecuali kita nanya pola, gimana sih penulisan yang bagus tentang gimana sih penulisan yang bagus untuk membuat cerita? Iya. Nah, Dia bisa ngasih bisa. itu. Karena banyak buku-buku atau artikel-artikel yang ngebahas tentang gimana cara ngebahas yang baik gitu. Ngebahas yang baik. Gimana caranya ngebuat cerita yang baik. Iya. Gitu. Ya gitu sih. Jadi menurut kakak tuh adanya AI itu positif atau negatif? Karena aku pernah dengar di radio ada orang memalsukan lagu dengan menggunakan suara yang AI buat gitu. Iya, iya. Jadi dia pakai AI buat nipu orang. Jadi gimana iya. tuh? Iya. Iya sih. Belakangan ini sih juga banyak sih kalau lihat di YouTube ya kayak suara Jokowi nyanyi Asma Liberasi. Iya. Nyanyi Kipit dan lain sebagainya. Itu kan buat hiburan aja, tapi yang jadi permasalahan itu buat nipu orang. Iya. Itu kan yang kita nggak mau gitu ya. Jadi sedikit gambaran aja untuk ngebuat kayak gitu. Untuk ngebuat kayak gitu, kita perlu sampel-sampel suara orangnya, kan? Sampel-sampel suara orang, misalnya Jokowi nih banyak pidato. Nah, kita kumpul nih pidato selama misalnya 10 menit gitu kita kumpulin atau 15 atau lebih banyak lebih baik. Ya. Udah gitu kita olah di dalam AI-nya. Sebenarnya code-nya itu udah ada di internet. Diajarin kita guys. Iya, ada di internet, tinggal kita gimana cara makainya aja. Nah, udah bisa diolah. Nah, udah bisa diolah gitu. Kita bisa nih dapat filenya. Filenya itu suara yang udah di partisi-partisi. Kayak misalnya ngomong A-nya dia gimana, ngomong B-nya dia gimana gitu. Nah, udah gitu kita butuh inputan, ya kan? Kita butuh inputan suara yang kita pengen selipkan si suara orang ini yang kita tadi olah ke suara yang kita mau olah ini. Jadi seolah-olah
suara yang kita omongin, misalnya kita ngomongin, halo nama saya gini gini gini, itu terdengar seperti suaranya dia kan. Iya. Nah itu jadi permasalahan banget sih sebenarnya. Tapi walaupun bisa begitu, eh tapi masih ada aja kayak kecacatannya istilahnya lah. Kayak nggak terlalu nggak terlalu bukan original, nggak terlalu itu banget lah, nggak terlalu apa namanya, natural, ya kan, masih ada sisi artifisialnya gitu. Nah solusinya adalah jangan mudah percaya terhadap Iya sesuatu yang kita betul. dengar, yang kita lihat atau gimana dari internet ya istilahnya. Ya lebih yang jelas kita tahulah bahwa ada teknologi yang bisa bikin gitu. Ya, Jadi kita itu bisa lebih waspada. Bayangin kalau misalnya orang nih nggak tahu ada teknologi kayak gitu kan, percaya-percaya aja deh. saya aja. Oh ini suaranya Jokowi nih ngomong gini gitu kan. Jadi Itu kita harus masalah. belajar juga ya tentang AI supaya kita nggak bodoh-bodoh banget nih. Mm-mm. Gitu. Jadi Iya, penting untuk dipelajari teman-teman. iya teman-teman. Dan jangan juga kita pakai AI untuk nipu orang, nggak boleh ya. Iya nggak Jadi boleh. boleh kita pakai AI untuk membantu mungkin tugas-tugas kita yang tadi kakaknya bilang dan ya sebagainya yang positif. Oke, last but not least, pertanyaan aku, menurut Kak Bambang, gimana kehidupan dalam bermasyarakat, pemerintah, dan proses politik itu dapat terus berjalan dengan hadirnya teknologi yang mempunyai dua sisi nih. Dia nggak cuman mempermudah tapi juga ada mempermulit dalam perjalanan kita gitu. Iya. Jadi gimana kita masyarakat dan pemerintah tetap berjalan ya gitu. Jadinya mungkin masyarakat itu yang kayak tadi gue bilang ya, kan yang kayak tadi disinggung, harus lebih update terhadap teknologi. Iya. Kan yang pertama harus lebih update terhadap teknologi. Lalu juga harus literasi digitalnya harus kuat ya. Jadi nggak mudah percaya terhadap sesuatu yang disampaikan seseorang atau sesuatu yang ada pada internet. Kayak kita tuh punya ini gak sih, kayak misalnya oh ini tuh beritanya hoax gitu, kayak punya sense aja. Ya kan, karena kita Jangan gampang percaya gitu Mm-mm. ya. Karena kita dari dulu itu udah dikelilingin sama teknologi kan. Jadinya oh ini nih beritanya hoax nih. Tapi kalau kita lihat kayak misalnya di grup WhatsApp orang tua gitu kan suka Banyak banget ya. suka ada kabar gitu dan mereka kadang percaya aja. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita dalam posisi ini, ini berita apaan sih gitu kan. Nah, itu tuh jadi bukti kalau misalnya generasi yang lama dengan generasi yang baru itu sense of teknologinya itu berbeda, kan? Mungkin walaupun generasi yang udah lama gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu lambat loh buat belajar buat teknologi gitu kan. Dan generasi yang sekarang ini harus lebih keep up dengan teknologi, dan ada teknologi kan untuk membantu manusia ya. Nah, kenapa nggak dipakai? Iya. Tapi dipakainya itu sesuai dengan porsinya, ya kan. Misalnya kita ingin belajar gitu. Nah, misalnya ya gitu kan. Tujuan utama belajar kan kayak tadi aku bilang, mentransfer ilmu dari sumber ke kita, ya kan. Tapi kalau misalnya kita belajar nulis, janganlah pakai misalnya lagi belajar nulis yang bagus nih. Gimana sih cara belajar nulis yang bagus? Misalnya ada tugas menulis dan kita disuruh untuk menulis dengan usaha kita sendiri gitu. Janganlah pakai AI. Boleh pakai AI untuk sebagai referensinya, bukan AI untuk mengenerate dan kita copy paste. Itu lebih ke ini sendiri sih, lebih ke tujuan kita tuh apa dan kita tuh pakai apa. Kita jangan pakai apa dan lain sebagainya gitu sih.
gitu. Dan Oke. mungkin untuk pemerintah ya, kalau untuk pemerintah, eee, penggunaan teknologi itu mungkin lebih, lebih menyuarakan teknologi yang tersedia di pemerintah. Hmm. Misal, kita, bisa ngelapor ke pemerintah itu lewat mana sih? Itu ada Hmm. website-nya kan, Hmm. lapor.go.id ya nggak sih? Iya. Mhm. Tapi, apakah orang tahu kita Iya. kalau lapor itu ke situ, percuma ada teknologi tapi nggak ada yang dipakai, nggak Hmm. maksimal untuk dipakai, Iya. ya kan? Mungkin gitu sih. Dan juga, teknologi juga bisa lebih dipakai pemerintah untuk transparansi ke rakyatnya. Selain Hmm. menyuarakan tadi kan, menyuarakan itu kita ngambil inputan dari masyarakat dan pemerintah yang ngambil solusi, ngambil keputusan. Nah, keputusan itu apa? Hmm. Keputusan itu apa? Kita nggak tahu kan apa keputusan yang diambil. Nah, itu mmm, bisa lebih disuarakan dengan kita gitu. Misalnya, atas, masukan dan gini gini gini, kami mengambil keputusan untuk gini gitu. Jadi itu masyarakat tahu, oh suara kita tuh didengarkan oleh pemerintah gitu. Hmm. Jadi, perasaan itu tuh yang ngebuat kita tuh lebih berpartisipasi dalam bidang politik atau pemerintahan gitu. Walaupun kita juga sebagai rakyat biasa, Hmm. ya kan. Kalau nggak ada gitu, bayangin aja kayak misalnya kita udah juarain nih, terus kita nggak tahu walaupun misalnya dibaca ya dan diinformasikan, tapi kita nggak tahu bahwa itu tuh yang kita suarakan itu dibaca sama pemerintah dan diolah lah, diaplikasikan. Kita kan jadi males. Hmm. Ngapain sih, ngasih solusi nggak didengerin, Heeh. gitu Ya, kan. ya, ya, I see. Gitu sih sebenarnya. Gitu. Oke, aku belajar banyak banget soal teknologi dari Kak Bambang ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak. Kak Bambang udah hadir di podcast Suara Pemuda. Dan ya, ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesan buat anak-anak muda soal teknologi nih? Soal teknologi ya, mmm, terus belajar teknologi walaupun misalnya banyak yang ribet gitu ya, kayak teknologi kan banyak yang teknisnya gitu. Tapi segala sesuatu yang teknis itu justru gampang untuk dipelajari karena Iya. ada pakem-pakemnya, Hmm. ya kan? Nah, tapi kita belajar teknologi itu untuk apa? Nggak semua teknologi yang bisa kita pelajarin. Kita tentuin dulu kita tuh ngegunain teknologi untuk apa, dan udah kita ngegunain teknologi untuk apa, itu apa, lalu lalu apa teknologinya gitu. Iya. Ya, jadi berangkat dari permasalahan ke solusi, Hmm. solusinya teknologi gitu. Wow, inget ya teman-teman semua. Oke, thank you guys for watching. See you di next podcast kita. Ya, dadah. Bye-bye.